Pagi semua anak-anak ibu yang kelas 7. Apa kabar kalian? Semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Kita masih dalam materi daring hari ini. Ya, kita tetap berdoa supaya di hari-hari selanjutnya kita boleh masuk seperti biasa, dan ibu menyarankan untuk kalian tetap menjaga kesehatan, untuk terus tetap menjaga hidup kalian sesuai dengan protokol yang ada. Oke, pembelajaran hari ini sebelum kita lanjut, boleh kalian ambil sikap berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita boleh kita mengerti, boleh kita pahami, dan kita boleh melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan hari ini meskipun kami dalam pembelajaran daring, tapi tetap kami bersyukur bahwa semuanya adalah yang terbaik daripada Tuhan. Sebelum kami melakukan pembelajaran, berikan kami hikmat dan pengertian untuk kami boleh mengerti pembelajaran agama hari ini. Pimpin kami ya Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Untuk materi kita hari ini, kita belajar tentang bagaimana itu yang namanya pengendalian diri sebagai wujud kasih. Kalau minggu lalu kita sudah belajar, bahkan semester lalu kita sudah belajar bagaimana itu nilai-nilai Kristiani, ada kasih, ada kesabaran, ada jujur, bahkan ada banyak hal lain, ada 9 poin yang kemarin saya sampaikan untuk mengulang pembelajaran kita di semester yang lalu. Untuk hari ini, nanti kalian boleh buka di LKS kalian halaman 10, bagaimana ada materi tentang pengendalian diri sebagai wujud kasih. Di situ ada bacaan Alkitab yang harus kalian baca, dan nanti saya akan bagikan materi dari referensi buku yang lain. Berbicara tentang pengendalian diri, seringkali orang lupa akan hal ini, ya. Kalau kita belajar bagaimana nilai Kristiani itu, nilai-nilai kekristenan itu didasari oleh yang namanya kasih. Ya, kasih itu yang paling besar. Makna kasih yaitu adalah cara kita memberikan yang terbaik untuk orang lain dengan cara bagaimana membahagiakan mereka dan tidak merebut hak orang lain. Kita melakukan kasih atau kita menerapkan kasih dalam kehidupan kita, tentunya kita melakukan tanpa pamrih. Kita melakukan dengan senang hati tanpa mengharapkan yang namanya imbalan. Demikian juga kasih Allah yang begitu besar kepada manusia. Karena teladan yang Allah berikan yaitu adalah kasih yang besar itu, sehingga mengharuskan manusia untuk mengasihi. Kalau kita baca dalam Matius 22 itu ada hukum kasih. Kasih yang terbesar ada kasih kita kepada Allah, kasih kita kepada manusia atau kepada sesama, dan kasih kita kepada diri sendiri. Itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita tahu bahwa di dalam 1 Korintus 13 itu didefinisikan bagaimana tentang kasih. Kasih itu ada sabar, ada murah hati, dan banyak lagi. Tapi jangan lupa bahwa pengendalian diri itu merupakan salah satu wujud kasih dan mengandung nilai Kristiani yang paling tinggi. Jadi orang sering lupa bahwa mereka berbuat baik, tapi lupa bahwa pengendalian diri itu yang juga penting dalam kehidupan mereka. Berbicara tentang pengendalian diri, apa itu pengendalian diri? Pengendalian diri dalam istilahnya itu sering disebut dengan self control, ya. Kalian sudah pengendalian diri belum dalam diri hari-hari kalian? Dari pagi sampai sekarang sudah pengendalian diri? Sudah ya? Kalau belum, ayo nanti kita belajar bagaimana kita harus mengendalikan diri. Di Galatia 5 ayat 21 sampai 22 itu berbicara tentang buah roh. Kalau kita melihat bagaimana pengendalian diri itu ada di yang terakhir, ya kan, buah roh ada kasih, sukacita, damai sejahtera, dan urutan yang ke-9 itu adalah pengendalian diri. Mengapa kok di pengendalian diri itu yang terakhir? Kita akan belajar bahwa pengendalian diri artinya adalah cara menahan diri dalam segala aspek kehidupan. Apa yang ditahan? Kalau berbuat baik perlu ditahan nggak? Nah, kita belajar. Secara umum pengendalian diri adalah tindakan menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan yang akan merugikan dirinya saat ini
atau saat yang akan datang, baik merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain. Ini banyak orang yang susah dalam melakukan ini. Karena apa? Memikirkan yang namanya egois, memikirkan yang namanya kepentingan diri sendiri, memikirkan yang namanya bahwa aku harus melakukan ini, tanpa mereka memikirkan efeknya ke belakang, bagaimana apa yang akan mereka dapatkan di kemudian hari. Ada di Alkitab contoh di dalam Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru, nanti materinya saya berikan, itu didefinisikan atau dibagikan contoh tokoh-tokoh yang dalam Perjanjian Lama yang melakukan pengendalian diri, dan di Perjanjian Baru yang melakukan pengendalian diri dan yang tidak melakukan pengendalian diri. Kalau di Perjanjian Lama, nanti saya akan bagikan materinya, itu ada Nuh yang pengendalian dirinya, dan yang tidak melakukan pengendalian diri di situ adalah Hawa. Ya, kita tahu Hawa manusia yang pertama. Kalau di Perjanjian Baru yang paling perfect dalam melakukan pengendalian diri, yang paling sempurna adalah Tuhan Yesus Kristus. Yang tidak melakukan pengendalian diri itu ada muridnya sendiri, siapa? Ada Yudas Iskariot dan ada Petrus. Nanti kalian boleh baca materi yang saya berikan dan kalian pahami baik-baik. Kalian renungkan apakah hari ini saya sudah melakukan pengendalian diri atau belum. Ya, materi kita sampai hari ini tentang definisi pengendalian diri dan contoh-contoh di Alkitab tentang orang-orang yang melakukan pengendalian diri. Dan untuk tugasnya adalah di halaman 11, kegiatan 1 tentang refleksi diri, kalian ceritakan pengalaman kamu dalam berusaha mempertahankan pengendalian diri berdasarkan kehendak Tuhan dalam firman Tuhan di atas. Ya. Pengalaman kalian dalam melakukan pengendalian diri. Pernah nggak kalian melakukan pengendalian diri akhir-akhir ini atau sebelum-sebelumnya? Atau kalian berusaha nih melakukan pengendalian diri tapi susah, namun kalian juga berjuang akhirnya berhasil. Kalian boleh ceritakan di lewat video ya. Kalian tulis dulu, nanti kalian supaya enak untuk menghafalnya atau berceritanya. Dan kalian kirim dalam bentuk video dan ibu tunggu lebih cepat lebih baik. Terima kasih, tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa tetap berdoa supaya Tuhan tolong kita semua dan kita boleh kembali belajar seperti biasa. Tuhan Yesus memberkati.